Strategi kerjasama kooperatif. Strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu bekerja sama dengan melalui lembaga penting. Dengan itu, tokoh nasionalis menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Mengenai organisasi putra, misalnya Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena adanya tekanan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Maka dari itu, tokoh-tokoh nasionalis secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat atau secara tidak langsung dengan melalui media massa milik Jepang dengan berbagai kesatuan atau organisasi bentukan Jepang seperti Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai dimanfaatkan untuk menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, antara lain sebagai berikut. A. Menjalin komunikasi yang memelihara semangat nasionalisme. B. Menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. C. Mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. D. Memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya melalui radio luar negeri. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah tersebut dilakukan di berbagai tempat seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Adapun tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. A. Kelompok Sukarni bersama Adam Malik Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Marutoni Tirni Harjo Sukarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. B. Kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut. Sambil melakukan tugas di Kantor Penghubung Angkatan Laut, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama tersebut, para pemuda Indonesia diberi pelajaran-pelajaran untuk menanamkan semangat nasionalisme. C. Kelompok Sultan Syahrir dalam menggandakan perlawanan dengan Jepang, Sultan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Sultan Syahrir percaya bahwa Jepang tidak mungkin memenangkan Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itu, kaum pergerakan terus menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan pada saat yang tepat. A. Perlawanan di Aceh. Perlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh seorang guru ngaji bernama Tengku Abdul Jalil yang melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Plieng. Perlawanan ini dipicu oleh penolakan rakyat Aceh terhadap Saikere yang diwajibkan oleh Jepang. Saikere dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang menyembah selain Allah. Tengku Abdul Jalil tewas dalam pertempuran tersebut, namun perlawanannya menjadi inspirasi bagi rakyat Aceh lainnya untuk terus melawan penjajahan Jepang. 2. Perlawanan di Singaparna. Pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang merupakan seorang pimpinan Pondok Pesantren Sukamana, Singaparna. Perlawanan ini dipicu oleh sikap sewenang-wenang tentara Jepang yang sering mengambil padi dan ternak milik rakyat tanpa membayar. Jepang memiliki kepercayaan bahwa Kaisar Jepang adalah putra Dewa Matahari yang mereka sebut dengan Amaterasu Omikami. Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para santri dan rakyat Singaparna menyerbu markas tentara Jepang di daerah tersebut. Mereka berhasil membunuh beberapa tentara Jepang dan merebut
senjata-senjata mereka. Namun, serangan balasan dari tentara Jepang yang lebih banyak dan lebih bersenjata lengkap membuat mereka harus mundur ke pesantren Suryalaya. Kyai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan dieksekusi oleh tentara Jepang. Pertempuran pun terjadi dan Kyai Haji Zainal Mustafa beserta pengikutnya berhasil ditangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. 3. Perlawanan peta. Perlawanan ini terjadi 3 kali perlawanan. Yang pertama, perlawanan peta di Blitar, yaitu perlawanan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945, yaitu terjadinya pemberontakan peta di bawah pimpinan Supriyadi atau putra Bupati Blitar. Dalam memimpin perlawanan ini, Supriyadi tidak sendirian, beliau dibantu oleh teman-temannya seperti Dr. Ismail Modari dan Suwondo. Perlawanan ini terjadi karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat. Perlawanan ini juga disebabkan oleh persoalan pengumpulan padi atau Romusa dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas kemanusiaan. Perlawanan di Blitar ini benar-benar mengejutkan Jepang karena banyak tentara Jepang yang ada di Blitar terbunuh. Yang kedua yaitu perlawanan peta di Maumere Aceh pada bulan November 1944. Perlawanan di Maumere Pewiragiyugon Tengku Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya. Yang ketiga yaitu perlawanan peta di Gumilir Cilacap pada bulan April 1945. Perlawanan di Gumilir dipimpin oleh Regu atau Budanko Usairi dan teman-temannya. Rencana perlawanan ini dimulai tanggal 21 April 1942, tetapi diketahui Jepang sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. 4. Perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini terjadi disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa pada bulan April 1945. Sehingga hal tersebut mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada bulan April 1944 terjadi perlawanan di Karang Ampel. Rakyat yang tinggal di Cidaper dan Loh Bener juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Oleh karena itu, sifat perlawanan spontan, perlawanan mudah dihentikan oleh Jepang. 5. Perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan adalah perlawanan yang dilakukan dengan perang gerilya. Untuk menghadapi perlawanan gerilya, rakyat Kalimantan, Jepang merasa kewalahan dan akhirnya Jepang mengubah taktik dengan mengirimkan mata-mata. Akibat taktik Jepang tersebut, banyak pengikut gerakan yang ditangkap. Adanya penangkapan tersebut menyebarkan perlawanan rakyat Kalimantan semakin berkurang. 6. Perlawanan rakyat Papuan. Perlawanan ini terjadi di beberapa daerah, yaitu yang pertama, perlawanan rakyat di Biak. Perlawanan ini dipimpin oleh Loukas Romkoen, pimpinan gerakan Koreri yang bertugas di Biak. Adapun latar belakang perlawanan ini adalah adanya penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak beliau, dipukul dan dianiaya. Dalam perlawanan banyak yang jadi korban, tetapi rakyat tetap melawan dengan gigih dan akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak. Yang kedua, perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Oleh Jepang, Nimrod dihukum pancung dengan tujuan menakut-nakuti rakyat. Tetapi rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya yang bernama Silos Papare. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat di Tanah Besar, Dataran Irian atau Papua. Perlawanan di Tanah Besar dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan ini rakyat di Papua terjadi hubungan kerjasama antara gerilyawan bukan penyusup sekutu sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari sekutu. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Konsaki.
Pendaratan sekutu di Irian pada bulan April 1944 dan jatuhnya Pulau Saipan pada bulan Juli 1944 telah mengancam kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, maka dari itu, seiring dengan jatuhnya Pulau Okinawa, Kabinet Kaiso pun mengalami kejatuhan dan diganti dengan Kabinet Suzuki. Kabinet Kaiso berakhir pada tanggal 5 April 1945. Dengan berakhir Kabinet Kaiso, maka tidak bisa berbentuk lagi atas rencana pembentukan BPUPKI, dan pada tanggal 29 April 1945 susunan keanggotaan BPUPKI diumumkan dengan Ketua Dr. KRT Radijiman Widoyodingrat dan wakilnya yaitu Ichi Bengase, dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangu In di Jalan Pejabon, Jakarta. Peristiwa peresmian BPUPKI ini membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu diadakannya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara antara lain yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Soekarno, Pancasila bisa diringkas menjadi 3 sila atau trisila, yaitu terdiri dari sosionasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Soekarno juga menegaskan bahwa ketiga syarat tersebut dapat diringkas lagi menjadi 1 sila atau ekasila, yang artinya adalah gotong royong. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil dengan tugas membahas usulan dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggota 9 orang. Oleh karena itu, panitia ini disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini beranggotaan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Qahir Mujaghir, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosusoso. Panitia 9 ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang isinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya, 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia hukum dasar yang ditugaskan membahas masalah rencana Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD atau diambil dari Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Rencana Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama, rencana pembukaan UUD, sedangkan rencana pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya hasil kerja panitia hukum dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima. Dengan demikian, BPUPKI telah menghasilkan pembukaan UUD batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Ininya sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia.
Kesimpulan dari strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang adalah adanya semangat perlawanan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Meskipun situasinya sulit, bangsa Indonesia tetap berusaha melibatkan berbagai taktik, termasuk perlawanan bersenjata dan gerilya, untuk menghadapi kekuatan Jepang selama pendudukan mereka.